Kunyit asam. Banyak yang meyakini kunyit memiliki beragam khasiat. Salah satunya menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan. Biasanya dikonsumsi untuk meredakan nyeri haid, melancarkan peredaran darah, hingga mengobati luka pada lambung. Agar khasiat minuman kunyit tidak hilang atau rusak, sebaiknya saat perebusan dan pengolahan bahan perlu diperhatikan cara-caranya. Saat menghaluskan, diparut saja, jangan di blender atau menggunakan alat modern. Menggunakan media perebusan berbahan tanah. Jangan mencampur gula saat perebusan jamu. Gunakan gula aren karena lebih alami dan kaya akan serat. Takaran yang pas untuk merebus jamu kunyit asam untuk porsi satu keluarga kurang lebih 4 cangkir adalah 1 liter air bersih. Saat merebus jamu, sebaiknya menggunakan air tawar yang bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Air yang layak untuk memasak harus jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Setengah sendok teh garam krosok. Sebaiknya gunakan garam krosok karena lebih alami, karena tidak ada campuran bahan lainnya seperti yodium, dan banyak manfaat lainnya jika garam dicampur dengan kunyit kuning. 1 genggam daun muda asam jawa kurang lebih 100 gram. Cuci, bilas daun agar debu dan kotoran hilang. Daun asam jawa muda juga dikenal sebagai sinom, rasanya sepet dan sedikit rasa asam, menjadikan minuman ini menjadi lebih segar. Masukkan saat air dingin, rebus sampai air mendidih agar kandungan zat di dalam daun keluar. Sambil menunggu air mendidih, siapkan 1 genggam kunyit kuning kurang lebih 250 gram. Kunyit ini tidak perlu dikupas kulitnya, cukup dicuci bersih dari kotoran dan tanah yang menempel. Kulit kunyit mengandung kurkumin yang merupakan senyawa utama kunyit. Kurkumin memiliki sifat anti-inflamasi, antimikroba, dan antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan dan penampilan kulit. Beda khasiatnya jika di blender, lebih bagus diparut. Parut kunyit beserta kulitnya, lakukan hingga habis. Setelah air mendidih, masukkan parutan kunyit. Aduk-aduk hingga tercampur rata. 1 genggam asam jawa kurang lebih 100 gram yang sudah dibersihkan dari biji. Cuci dan bilas asam untuk menghilangkan debu dan kotoran yang menempel. Rebus bersama bahan lainnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Saat perebusan jamu, jangan ditutup pancinya agar jamu tidak meluap. Jika jamu hampir meluap, aduk-aduk perlahan dan gunakan api kecil. Rebus kurang lebih 20 menit sampai asam jawa hancur tercampur dengan bahan lainnya. Saat merebus jamu atau minuman berempah, sebaiknya menggunakan bahan alami dari tanah liat. Karena tembikar dari bahan tanah liat memiliki pori-pori yang memungkinkan panas dan kelembapan bersirkulasi secara merata selama proses memasak, sehingga berpengaruh terhadap rasa dan khasiat minuman tersebut. Sebaliknya, wadah yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, dan kuningan tidak boleh digunakan untuk merebus bahan berkhasiat obat, karena mengandung zat yang dapat menimbulkan endapan pada air sehingga menyebabkan reaksi kimiawi. Setelah dirasa asam jawa hancur dan air rebusan agak surut, matikan api. Biarkan 5-10 menit supaya jamu agak dingin. Gula aren sesuai selera. Untuk 200 ml jamu kunyit asam, saya menggunakan kurang lebih 1 sendok teh gula aren. Setelah jamu agak dingin, saring dari ampasnya. Untuk cara kali ini, agar khasiat dari minuman kunyit asam tidak berubah manfaat dan khasiatnya. Gula aren digunakan sebagai pemanis alami dalam jamu tradisional, karena rasanya manis, khas, dan menimbulkan efek sinergi saat diseduh. Dan juga mengandung serat inulin yang dapat membantu memperlancar pencernaan dan mengendalikan bakteri pada usus. Untuk gula kali ini jangan direbus bersama dengan bahan lainnya, karena jika gula ini direbus akan merubah manfaat dan khasiat minuman kunyit tersebut. Selamat mencoba! Untuk detail bahannya bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya ya. Sampai jumpa!